Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura biwujudi sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi kulli babin min abwabil mahjubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, para peziarah jamaah ziarah sekalian, jamaah Sarinyala Kabupaten Gresik rahimakumullah. Kita akan menjelaskan secara singkat yang kami ketahui. Bila mana ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan kami adalah menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh agar kita yang mendengarkan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, tujuan pertama kita adalah makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim rahimahullah yang berada di dalam komplek Benteng Vandenbos Pendem Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa Kiai Haji Muhammad Nur Salim rahimahullah merupakan pengikut setia dari Pangeran Diponegoro rahimahullah. Kiai Haji Muhammad Nur Salim dikenal sebagai seorang tokoh agama ulama di Ngawi pada akhir abad 19. Beliau adalah seorang ulama besar tasawuf yang sudah sampai tingkat yaqinan billah dan seorang mursyid thariqah asyadziliyah. Menurut kisah dari cicitnya Al-Maghfurullah Kiai Haji Mustafid Syirat rahimahullah, Kiai Muhammad Nur Salim nasab keturunannya dari 3 terbesar, yaitu Sunan Giri, Raden Patah Demak, dan Prabu Brawijaya V Majapahit. Jadi Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini merupakan putra dari Kiai Maktub, seorang tumenggung Rojo Nidi yang berasal dari Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Dulu menurut kisah, daerah Ngawi adalah daerah yang strategis, menjadi pusat pertanian, perdagangan, dan pelayaran melalui sungai di Jawa Timur, membuat pasukan Belanda ingin menguasainya. Di bawah kepemimpinan Kapten Tunesian van Lowik, pasukan kerajaan Belanda berhasil menduduki Ngawi tepatnya tanggal 13 November 1825 Masehi. Peperangan terus sengit berlangsung antara pasukan Diponegoro di Madiun dan pasukan Belanda. Akhirnya pasukan Madiun Diponegoro terjepit, memilih lari ke wilayah selatan Ngawi dan bermaksud bertemu pasukan Surakarta di lereng Gunung Lawu. Ternyata pasukan Belanda tahu dan melakukan pengejaran 2 hari 2 malam pasca merebut daerah Ngawi. Belanda akhirnya menyusun strategi untuk mengepung di Jogorogo, mengejar pasukan Madiun. Sedangkan dari arah barat pasukan Letnan Vliegen Sohil dari Belanda pun mengepung, dan prajurit Madiun berhasil dikacaukan. 60 diantaranya gugur sebagai syuhada fillah. Para hadirin rahimakumullah, dan pada akhir tahun 1825 Masehi, Belanda membangun benteng stelsel atau pos-pos di setiap sudut kota Ngawi dengan tujuan mempersempit ruang gerak musuh atau pasukan Diponegoro. Benteng stelsel itu berjumlah cukup banyak, sebanyak 250 tentara disiagakan, 6 meriam api dan 60 kavaleri disiapkan Belanda.
Belanda terus membangun benteng pertahanannya di Ngawi, hingga Ngawi saat itu masih menjadi salah satu kota yang penting bagi Belanda, dan juga itu terjadi sebelum membangun benteng Pendem. Akhirnya jatuh Ngawi ke tangan Belanda membuat Pangeran Diponegoro geram dan marah. Inisiator Perang Jawa atau Perang Sabil itu lantas mengutus orang kepercayaannya yang setia untuk melawan Belanda. Maka terpilihlah Kiai Haji Muhammad Nur Salim yang akhirnya ditugaskan ke daerah Ngawi untuk menentang segala bentuk penindasan dan kekejaman penjajah Belanda. Mendapat titah dari Pangeran Diponegoro itulah Kiai Nur Salim mengatur strategi perang yang dahsyat sambil berperang, mendirikan pesantren sebagai sarana berdakwah menyebarkan agama Islam sambil mengobarkan semangat perlawanan atas penindasan yang tidak berberi kemanusiaan itu. Cara pendekatan beliau akhirnya mendapat simpati rakyat Ngawi, hingga banyak petani dan rakyat yang bergabung untuk melawan Belanda, dan pasukan para petani itu disebut dengan pasukan khusus Wirotani yang sangat takuti oleh Belanda. Meskipun Pangeran Diponegoro telah ditangkap, Kiai Nur Salim tetap gigih melawan pemerintahan kolonial Belanda di Ngawi, sehingga selama kurang lebih 9-10 tahun antara tahun 1830 sampai 1839 Masehi, beliau bersama para pengikutnya, santrinya tetap melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Tambah laun besar jumlah pengikut beliau. Besarnya jumlah pasukan yang berhasil digalang oleh Kiai Nur Salim membuat Belanda ketakutan dan ketar-ketir. Apalagi Kiai Nur Salim memiliki kekuatan yang terbilang istimewa. Sebab Kiai Nur Salim bukan orang sembarangan, sangat segani baik oleh lawan maupun kawan. Ulama sekaligus pendekar inilah yang sang sakti dan ahli bela diri, bahkan tidak mempan ditembak. Kiai Nur Salim adalah orang yang sangat sakti karena beberapa kali dibacok, diberondong peluru, tetap kebal seperti yang diceritakan secara turun-temurun. Beliau merupakan ulama sakti pilih tanding hingga membuat pasukan Belanda kocar kacir, dikepung berkali-kali selalu lolos tidak berbekas. Belanda akhirnya kewalahan hingga Belanda menggunakan taktik licik dan cara halus untuk melumpuhkan Kiai Nur Salim dan pasukannya. Akhirnya Belanda mengajukan perundingan damai terhadap Kiai Nur Salim. Perundingan tersebut merupakan akal bulus Belanda untuk menjebak Kiai Nur Salim. Sebab ulama tersebut bukannya diajak berunding, namun langsung ditangkap untuk dibinasakan. Kiai Nur Salim pun disisa, diseret, dipenggal, ditembak dan sebagainya. Namun cara-cara itu gagal total sebab Kiai Nur Salim tetap sehat walafiat dan kulitnya tak digores sedikit pun dari benda apapun. Dalam beberapa kali pertempuran, Kiai Nur Salim dikisahkan mampu lolos dari peluru-peluru Belanda. Namun Belanda tak kalah akal. Melalui sebuah siasat dan taktik penipuan, Belanda berhasil menangkap sang kiai. Ia pun langsung dibawa ke dalam benteng Belanda. Sampai di sana beliau diberondong peluru, namun tak satu pun yang bersarang di tubuh beliau. Ketika disiksa dengan senjata tajam pun dan pentungan besi apapun, tubuh Kiai Nur Salim juga kebal. Akhirnya beliau diikat dengan tali tambang sangat ketat dan kencang. Dalam kondisi terikat dan tak bisa bergerak itulah Kiai Nur Salim dikubur hidup-hidup oleh kolonial Belanda. Tidak jauh dari sel tempatnya di penjara itulah sang kiai menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun sudah meninggal dikubur hidup, Belanda mulai tetap panik. Akhirnya memilih menggali lubang kubur di dekat bangunan kantor utama di benteng Van den Bosch untuk mengubur jasad kiai tersebut secara hidup-hidup. Tepatnya sengaja disembunyikan di dekat kantor utama untuk menghilangkan jejak para pengikutnya. Belanda ingin menyembunyikan kematian Kiai Nur Salim untuk meredam perlawanan pasukan khusus Wirotani, pengikut setianya, sekaligus menyembunyikan fakta dalam dibalik kematian sang ulama. Sampai saat ini makamnya menjadi saksi atas kejaman kolonial Belanda. Para hadirin rahimakumullah, dulu kawasan benteng Pendem ini adalah sebuah pesantren milik Kiai Nur Salim. Di sebelah timur dekat penjara ada penambangan dulunya. Kiai Nur Salim tinggal menyeberang untuk pergi ke desa Ngawi Purba.
makam Kiai Muhammad Nur Salim ini istimewa. Sebab apa? Sebab satu-satunya pahlawan ulama pejuang yang dikubur di benteng markas Belanda. Belanda pasti punya kompleks makam sendiri, baik kalangan mereka sendiri, untuk kalangan musuh-musuhnya, bahkan dibuang ke pulau lain, ya. Sehingga tak mungkin orang Belanda menanam mayat musuhnya di kediaman atau kantornya. Tapi Mbah Muhammad Nur Salim adalah pengecualian itu. Makamnya beliau di benteng pendem untuk menunjukkan kapasitas sang pahlawan, sang ulama pejuang itu, mencitrakan negatif ke pihak penjajah karena ada mayat jasad yang tertanam di tempat markas mereka, dan ini satu-satunya seorang pejuang dan ulama pejuang yang jasadnya dikubur di tengah-tengah markas Belanda. Dulu makam Kiai Nur Salim hanya berupa gundukan tanah dan bersemak belukar, nggak ada nisan atau nama yang menerangkan, hanya ada sebuah pohon Kamboja yang saat ini masih ada. Kini makam beliau telah dipogar dengan keramik biru laut, lengkap dengan nisan yang bertuliskan nama sang kiai, tetapi tidak tertera tanggal kelahiran dan kematiannya. Kemudian penghormatan kepada beliau dilakukan, pemugaran makam sang kiai dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1992 Masehi oleh Komandan Batalion Armet 12 sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang pahlawan bangsa, ulama pejuang yang telah menumbuhkan aib pada nilai-nilai hidup yang dianut oleh kolonial Belanda, dan juga menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan, nasionalisme, ya, dan cinta tanah air. Akhirnya benteng Van der Bos ini menjadi perhatian Presiden dan direhabilitasi oleh Presiden Jokowi dan selesai bulan April 2022 yang lalu. Demikian para hadirin, kisah singkat dari beliau, seorang pahlawan besar, pejuang ulama dan ulama pejuang yang mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita mendapatkan manfaat dan keberkahan beliau, dan nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai keperjuangan, dan nilai keislaman, cinta tanah air tetap berkobar dalam dada kita masing-masing. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillah waridallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.